Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon petunjuk doa apa saja yang sebaiknya dibaca waktu ziarah atau adab-adab ziarah itu bagaimana? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa dulu kita ini dilarang untuk berziarah kubur. Karena zaman jahiliyah banyak orang yang menyembah kuburan, minta kepada yang di kuburan. Maka kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian ziarah. Ala fazuruha. Tapi setelah umat Islam faham tentang larangan minta kepada orang mati, jadi ada kebiasaan zaman jahiliyah tuh, kalau bapak saya meninggal, saya datang, saya minta ke bapak saya, Pak, saya mau begini-begini, tolong saya gitu. Nah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kita kadang datang ke kuburan orang soleh dan minta tolong kepada almarhum orang soleh itu. Nah, itu kebiasaan jahiliyah. Saya datang ke kuburan para wali, saya minta keberkahan dari para wali. Nah, itu sama seperti orang jahiliyah. Makanya Nabi dulu melarang. Fazuruha. Tapi sekarang kalian sudah paham bahwa tidak boleh minta kepada orang yang di kuburan. Tapi kita mendoakan orang yang ada di kubur. Saya datang ke kuburan para wali, saya berdoa semoga segala perjuangan dakwahnya menjadi jariah untuk beliau, diampuni kesalahannya, dimuliakan di sisinya. Saya ziarah ke kuburan para wali. Boleh? Ya boleh. Mendoakan. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke kuburan para wali itu minta, ya waliullah, anak saya belum punya jodoh. Beri ya waliullah kekuatan agar anak saya segera mendapat jodoh. Nah, Anda minta kepada orang soleh. Itu kebiasaan jahiliyah. Gitu. Maka Nabi melarang. Lalu setelah benar cara berpikir umat Islam, fazuruha, aku anjurkan kalian untuk ziarah, fa innahu yuriqul qalba. Karena ziarah itu diharapkan bisa melembutkan hatimu. Wa tudami'ul aina, dan bisa menyebabkan air matamu berlinang karena mengingat kematian. Wa tudzakkirul akhirah, dan semoga dengan ziarah kubur kamu ingat akan akhirat. Jadi itu anjuran ziarah kubur. Bagaimana? Perempuan boleh enggak? Ada riwayat dari Imam Hakim dan Baihaqi, anna Aisyata aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Satu saat, ya, Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah datang suatu hari dari kuburan. Fakultulaha, aku bilang, aku bicara kepada Bunda Aisyah, ya ummul mukminin, wahai bunda seluruh orang beriman. Min aina akbalti, dari mana engkau datang? Qalat, ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. Aku baru ziarah dari kuburan adikku Abdurrahman. Fakultulaha, aku berkata, alaisa kana Rasulullah naha an ziyaratil kubur. Bunda, bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur? Qalat, na'am, iya. Thumma amaro biziaratiha. Benar, dulu Nabi melarang, tapi kemudian Nabi menganjurkannya. Nah, jadi ini isyarat. Ziarah kubur boleh dilakukan oleh laki-laki, dilakukan oleh perempuan, karena Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah, bundanya orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika ditanya, dari mana engkau bunda? Saya baru pulang dari kuburan adik saya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Bukankah Nabi pernah melarang? Iya,
Dulu Nabi melarang. Tsumma amara bi ziyaratiha. Kemudian beliau membolehkan, memerintahkan untuk ziarah. Nah, apa yang Anda lakukan saat ziarah? Ya, satu, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Satu, nggak boleh duduk di atas kuburan. Anda mengantar mayit ke kuburan, tuh nggak boleh duduk-duduk di kuburan. Jadi kuburan diduduki, diinjek-injek, itu nggak boleh. Ya, kemudian ya, kita ini saat ziarah membaca doa Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum ahlad diyar. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Minal mu'minina wal muslimin. Mu'minin dan muslimin. Wa inna insyaallahu lahiqun. Insyaallah saya akan menyusul Anda semua. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami mohon afiyah, kebaikan, keselamatan untuk saya dan untuk Anda. Jadi di dalam keterangan itu disebutkan doa ziarah kubur cukup itu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Lalu Anda memohonkan ampunan kepada yang dikubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah ampuni, rahmati, maafkan, wa akrim nuzulahu, muliakan, wa wasi madkhalahu. Amin ya rabbal alamin. Udah pulang. Lalu bagaimana kalau anjuran membaca Yasin? Nah, kalau membaca Yasin di kuburan itu ada hadisnya tapi maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Man dakhalal maqabira faqara'a surata Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi adadim min man fiha hasanat. Ada keterangan barang siapa yang datang ke kuburan lalu membaca Yasin, maka pada hari itu akan diringankan azab ahli kubur, ya. Dan ahli kubur akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya ada kebiasaan di kita ziarah kubur teh baca surat Yasin. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, itu di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani halaman 942 dan 972 dikatakan bahwa hadis itu maudhu, hadis itu palsu, hadis itu dhaif. Jadi kalau maudhu itu hadis pang dhaif-dhaifnya itu maudhu. Nah, jadi dengan demikian kebiasaan ziarah baca surat Yasin di kuburan, nah itu sebenarnya hadis yang dhaif. Kalau menurut hadis yang sahih, apa? Kita baca masuk ke komplek kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha walalakumul afiyah. Itu saja. Kalaupun mau ketika Anda di atas kuburan, di pinggir kuburan, Anda doakan seperti halnya mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau itu adalah orang tua Anda, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa, bukan ngirim Fatihah, bukan ngirim Yasin, bukan ngirim. Ya, tapi berdoa. Dan dalil yang mengatakan bahwa baca surat Yasin di kuburan itu menurut Imam Asy-Syaukani, ya, dan Ibnul Jauzi dalam bukunya Al-Mawdu'at, bahwa hadis itu maudhu, hadis itu palsu. Jadi kita tidak perlu melaksanakan hal itu, ya.
Itu adab-adab ketika ziarah. Tentu saja saya mengatakan begini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tentu saja berbeda, ya gitu.